Semoga nggak ditonton sama teman aku. Takut banget loh. Mau di-cut gak nih? Tentang kepercayaan itu cukup penting sih buat aku dalam hubungan gitu. Tapi at the same time aku juga percaya orang akan berubah. Beberapa orang berhak atas kesempatan kedua. Nanti nextnya kalau kamu dekat sama cowok lagi, jangan terlalu gampang open ya, kamu jadi kelihatan murahan. Casting, lu ngapain datang? Muka lu jelek, lu gak pantas ikutan beginian. Terus hari itu bilang, ngeliatin dia, coba bilang, lo tunggu waktunya. Hai Sobat Grit, aku Febi Rastanti. Aku Asyira Zamita. Aku Alfi Alfandi. Kita cast dari film Wanita Ahli Neraka. Sekarang kita main games, yuk kita ngobrol. Jadi gimana yang tadi? Bukan. Ada kartunya, namanya Yuk Ngobrol. Baiklah. Ini sini ada 4 ya. Yang paling muda duluan. Hubungan, diri sendiri, masa lalu, dan kehidupan. Yang paling muda silakan. Apa ya? Kita dari yang masa lalu gitu ya. Waduh. Yang agak Tinju banget ya, suaranya bagus. coba ya. Ini Oke, kita Bang. agak mix dikit. Nah, Ya. Yang jawab kamu dulu ini kan dong. Uno kan. Bukan. Nggak perlu disimpan, semua baca. Iya, kan dikasih lihat dong ke orang. Mau rahasia. Ada nggak sih omongan orang yang bikin kamu sakit hati banget sampai ngerubah diri kamu? Pertanyaannya ini. Pertanyaannya, Jangan digoyang, orang mau baca. Oh, iya, pertanyaannya maaf, itu nusuk nggak? Masuk Pak Eko nggak? Masuk, Wah. masuk Pak Eko. Masuk ya. Pertanyaannya skibidi banget. Skibidi. Bidi, wiri-iri. Enggak Skibidi toilet. ngerti. Enggak. Ini beda generation nih. Ayo, Iya. ada nggak sih omongan orang yang bikin kamu sakit hati banget? Ada. Sebenarnya banyak netizen, tapi kalau netizen nggak kehitung lah ya, orang yang kita kenal ya. Ada waktu itu mantan gebetan aku. Wow, Aku dekat sama dalam cowok. nih, dalam nih. Enggak, aku dekat sama cowok dulu tahun berapa ya? 2019 kayaknya. Aku masih baru mau ulang tahun ke 18. Jadi 17 ke 18. Aku kan sama orangnya friendly gitu ya. Dan tipikal orangnya yang misal kalau misalnya ada cowok deket, aku kayak polos-polos aja, aku reply cepat, apa segala macam gitu, asik ngobrol. Nah terus waktu itu kita udah jalan berapa bulan, dia kayak beberapa kali tuh menghujat lah industri entertainment gitu. Karena dia bilang isinya orang-orang selingkuh semua, dunia kelam, gini-gini segala macam, being judgmental. Ternyata tuh cuma proyeksi dari insecurity dia, karena sekarang dia juga pengen jadi artis. Itu. Dan ada satu closing statement dari dia yang menurut aku sakit hati banget sampai aku lumayan trauma gitu mau dekat lagi, agak jadinya berapa tahun baru dekat lagi sama cowok. Dia bilang gini, Cil, nanti nextnya kalau kamu dekat sama cowok lagi, jangan terlalu gampang open ya, kamu jadi kelihatan murahan. Padahal aku bukan yang kayak open tuh bukan open buka-bukaan badan loh. Cuman ke open karena aku menginisiasi suatu hal, aku ngechat duluan segala macam, dia bilangnya kayak ya you're too easy to guess. I'm just being kayak Kok jahat banget sih? so easy gitu, jangan kayak gitu lagi ya nextnya. Dan itu dalam kondisi masih deket. Oh gitu. Jadi kayak ya abis dari situ kalau ada cowok yang deketin apa aku gitu. Nggak gitu dong. Itu sih paling. Oke. Ya, kalau kamu menonton video ini, good luck ya dengan karirmu. Iya. Silakan, Febi. Oh, Kak Febi dulu ya. Oh, ini tuh dijawab bareng-bareng semua ya. Bareng-bareng. Omongan orang bikin kamu sakit hati banget sampai ngerubah diri kamu. Kayaknya Banyak lagi. Nggak ada. nggak ada sih. Kamu cuek ya orangnya ya. Iya, aku tuh rada cuek dan pelupa. Jadi Skipan anaknya. Iya, jadi Enak kayak- banget ya? Iya, Dia mau bener. apa ya? Gue lupa iya lagi. kayak udah nggak inget gitu, kayak udah ya udah dimaafin aja. Oh, pemaaf banget ya Aduh, kayak Allah. yang enggak lah, maksudnya aduh hidup kalau misalnya dibawa terus aku yang itu cepat beban ya, aku, apa yang Betul, beban betul. aku kan orang ngeluarinnya juga dia juga pasti udah lupa. Iya, benar juga. Kalau misalnya akunya keingetan terus Beban. beban. Jadi kamu Iya, terus kalaupun aku maksa dia buat minta maaf belum tentu mau. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya aku ngerasa kalau misalnya orang judge aku tentang diri aku, maksudnya aku tuh anaknya tetap kepikiran, tapi abis itu aku refleksiin lagi, itu sesuatu yang aku bisa rubah atau enggak. Maksudnya dia ngomong kayak gitu karena dia peduli sama aku atau itu cuma proyeksi
nunjukin kayak kebencian dia ke aku atau insecurity dia ke aku. Kalau misalnya memang dia ngomong karena pengen aku jadi lebih baik, dia sayang sama aku, dia care sama aku, mungkin aku akan pertimbangin buat rubah itu yang nggak baik itu dari diri aku. Tapi kalau ini cuma kayak ya kayak tadi yang Cila ngomong kayak enggak lagi, kayak mendingan udah dibuang amat, aja omongannya ya. Gitu sih Belajar kalau aku. sih. Jadi aku beneran nggak ada ingin skip aku. Enak. Ada sih, ada banyak nih. Waduh, Salah satu. satunya aja. Salah satu ya, Yang yang muncul. berkaitan sama entertain nih. Boleh. Satu hari aku dibilang satu zaman dulu ya, zaman 2006, 2007. Casting, lo ngapain datang, muka lo jelek, lo nggak pantas ikutan beginian. Terus hari itu bilang, ngeliatin dia, coba bilang, lo tunggu waktunya. Wait. Itu yang aku nggak benci sama dia, sama sekali nggak benci. Kalau nonton, makasih boy, udah ngomong Kamu begitu. termotivasi jadinya. Yes. Dan setiap hujatan atau omongan orang yang nggak enak itu adalah bagiku adalah sebuah pecutan untuk bangkit, bukan sebuah perenungan, bukan menjadi mental illness atau segala macam, tapi justru membuat bangkit dan membuktikan kepada mereka bahwa kalau aku bisa, kenapa kalian enggak? Yes, mantap. Tapi ada satu pertanyaan. Setelah itu sempat ketemu orang itu lagi nggak? Si cashier Ketemu. itu. Ketemu. Gimana responnya dia? So baik, so akrab. Iya, Nah, kan. iya. Lo apa kabar? Ingat ya? Ya gimana gua nggak ingat, bacot lo begitu. Gitu. Oke. Gitulah. Keren. Ya. Oke, Tutup. lanjut. Silakan. Lanjut. Kak Feby mau milih kartu apa? Sisanya tinggal hubungan, diri sendiri, dan kehidupan. Aku Hubungan hubungan. sih. Kita kocok Siapa dulu nih ya. Hubungannya. Hubungan sama Allah nggak apa-apa deh. Masya Dipertanyakan. Allah, Masya anak gua Allah. nih. Didikan gua nih, Masya Allah nih. Tapi bener sih, banyak dididik sama Abi. Pas Oke. lagi reading. Lagi reading. Apa kamu bisa maafin kalau pasangan kamu selingkuh? Oh. Deng, Aku ke toilet ya. Hei. Nih. Gimana, Beb? Terus ini. Jawab. Dengan penjelasan. Dengan penjelasan. Oh, Ya. harus aku dulu ya. Selingkuh adalah salah satu deal breaker buat aku. Tapi at the same time aku yang kayak tadi aku bilang, aku orangnya pemaaf. Jadi aku kalau ditanya aku pasti bakal bilang nggak mau lah, kayak ngapain, gue nggak akan Iya, maafin, kayak iya. udah selesai. Tapi at the same time aku juga bisa bayangin kalau aku bisa maafin orang, gitu. Jadi itu agak sedikit dilema ya, kayak gitu. Cuma tentang kepercayaan itu cukup penting sih buat aku dalam hubungan gitu. Tapi at the same time aku juga percaya orang Akan berubah. beberapa orang berhak atas kesempatan kedua. Agak sama kayaknya. dalam Iya. hal ini. Iya kayak gitu. Jadi ya bismillah, semoga kalau aku punya hubungan kayak tidak ada yang berselingkuh satu sama Amin, lain Allah. gitu. Karena aku tahu nggak cuma pasangan, kadang aku juga bisa membayangkan. Ngerti nggak sih? Bukan maksudnya Oh, iya. kayak karena maksudnya Who knows gitu ya? who knows gitu loh. Iya, Jadi iya, aku nggak iya. mau kayak ngejudge orang kayak lo penuh dosa, gue suci. Iya, betul. Karena Iya. itu yang kayak gitu-gitu kan we never know, kadang kayak manusia berubah atau Yes, tiba-tiba yes. kayak Ada situasi ada apa. situasional segala Dan macam. ada sebabnya pasti kan? Iya, ada sebabnya. Iya, jadi makanya aku yang kayak gitu-gitu agak dilema gitu. Jadi kita hanya bisa berdoa. Iya, amin. Amin. Cila. Kak aku sama kayak Kak Feby, aku malah orangnya Nggak kreatif pemaaf ah. banget. Enggak, bener pemaaf banget, kayak pasti aku akan maafin, tapi untuk percaya atau nggak ada kesempatan kita nggak tahu. Tapi aku juga sama kayak Kak Feby, aku nggak tahu apakah aku akan maksudnya kita nggak pernah tahu gitu loh, siapa yang akan nge-break the trust gitu ya. Amit-amit, nauzubillah, jangan sampai. Cuman kalau masalah maafin, aku selalu memakai prinsip bahwa Allah aja tuh maha pemaaf, masa kita nggak mau maafin hamba-hambanya. Karena jujur aku aja kalau buat salah sama orang sekecil apapun bisa kepikiran, bahkan bisa bertahun-tahun gak maafan. Waktu itu pernah sama salah satu teman kita, dia mau nikah, aku pernah merasa pernah ada salah sama dia. Aku nggak diundang ke nikahannya dia, so kayak
masih overthinking, apa jangan-jangan dia masih ada grudge. Aku sampai WA panjang lebar dengan opening dan badan surat, terus ada closingnya, terus kayak ada regardsnya, kayak nulis surat lah. Nah akhirnya alhamdulillah jadi bermaafan gitu. Nah itu aku merasakan meminta maaf dari orang itu sangat susah. Dan ada orang-orang tertentu yang bahkan di akhiratnya jadi nggak bisa masuk surga hanya karena nggak mendapatkan maaf dari orang. Jadi aku nggak mau jadi orang yang menghalangi orang buat masuk neraka gara-gara nggak dapat maaf dari aku. Allah. Jadi apapun kesalahan orang pasti aku maafin. Tapi apakah aku akan tetap mempertahankan di hidup aku? I don't think so. Gitu. Iya. Kau tahu kayak orangnya ya? Enggak. Nanti aja habis ini ya. Okay. Dia kayak tapi nggak tahu. Enggak, aku sambil sekarang lagi Mencari scanning kayak siapa yang ya? mau nikah gitu. Oke. Kalau aku Kan pertanyaan maafin atau enggak kan? maafin atau enggak? Aku maafin tapi aku istiqoroh. Apakah dia akan terus bersama aku atau tidak? Dan sebaliknya, kalau aku juga begitu, silahkan diistiqorohin apakah pantas bersamamu atau tidak. Jadi ya kullu bani adam khata'in. Setiap anak Nabi Adam itu punya salah, dan setiap salah sebaik salah adalah taubat. Jadi emang minta maaf sama manusia, minta maaf sama Allah. Dan kalau orang begitu sama aku maafin, tapi aku nggak tahu ke depannya seperti apa, tergantung Allah. Oke. Terakhir, mau kehidupan apa diri sendiri? Cap Ini cip udah ya? kembang kuncup dulu ya. Udah. Ini deh. Mau dipilih atas, mau di tengah, di bawah, Oke. boleh bebas. Berdasarkan feeling berkata. Iya sih. Takut nih apa? Apa hal yang ingin kamu ubah dalam lingkungan pertemanan kamu? Apa yang ingin Apa hal yang ingin kamu ubah dalam lingkungan pertemanan kamu? Aduh, berat lagi buat teman. Takut deh. Kalau aku yang ingin aku ubah adalah mindset. Mindset teman-teman, aku nggak pengen mindsetnya hanya tentang oh kita bisa dapetin barang karena uang. Mindset itu main keubah bahwa kita bisa dapetin barang kalau memang Allah ridho. Kalau yang Allah ridho, barang akan datang dan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan akan mampir dalam diri kita. Jadi bukan karena uang. Kalau misalnya kita berpikir karena uang sebab kita bisa mendapatkan barang, mendapatkan kebahagiaan, mohon maaf, berarti Tuhannya adalah uang. Jadi mengubah mindset itu sih lebih ke sana. Feby udah kepikiran? Jadul. Sebenarnya aku udah cukup settle, udah cukup nyaman dengan pertemanan aku yang sekarang ini. Cuman sepertinya kalau dari sudut pandang perempuan itu masih ada beberapa hal yang misal gini, kayak oh nih orang gue nggak suka sama dia, terus kayak harus kita dipaksa buat juga mengikuti apa opini pendapat dia gitu ya. Dimana aku selalu percaya bahwa setiap orang itu sikap dan cara dia berbuat sesuatu hal itu pasti tergantung juga dengan orang yang diajak bicara, lawan bicara gitu. Jadi aku nggak terlalu bisa memahami ketika orang yang tapi dia setahu gue dia ke orang lain tuh begitu, dia ke sini gitu. Tapi kalau dia ke aku enggak, aku merasa tidak punya hak untuk benar-benar langsung ngejudge gitu kayak. Makanya aku selalu percaya bahwa aku akan membenci orang secara total. Gue nggak suka banget kalau memang dia udah ngejahatin aku. Karena aku ke teman-teman aku kayak gitu. Misal dia kayak ke teman aku masih berteman, tapi aku udah nggak bisa berteman sama si orang A, kurang suka. Aku nggak akan yang awas ya lo sampai lo ketemu dia lo nyapa, nah nggak bisa. Aku kayak ya udah gitu, itu hak lo, asalkan dengan syarat lo tidak memihak dan lo tidak menyebarkan rahasia-rahasia gue ke dia. Kalau lo bisa menjaga itu, ya kita cukup dewasa sih untuk menjaga profesionalitas kerja gitu. Karena kadang kan ketemunya di syutingan, saya mau di syutingan. Aduh dia mantannya si temennya temen gue lagi, gue denger dia gini-gini, gue nggak mau nyapa dia misalnya gitu. Aku nggak bisa sih kayaknya ya, tapi no offense teman-teman ya, kalau emang kalian belum bisa melakukan itu nggak apa-apa, ini kan preferensi pribadi. Gitu. Semoga nggak ditonton sama teman aku. takut banget loh. Mau di-cut gak nih? Nggak apa-apa, ini pesan terbuka, tapi kayak kalau ketahuan bismillah pertemanan tetap terjaga ya. Kalau aku kayaknya di titik ini udah nggak ada lagi deh. Maksudnya matang banget kayaknya nih. Bukan, aku nggak akan temenan sama orang kalau aku nggak cocok secara value dan mindset. Jadi kayak dan plus buat ngerubah kayaknya
harus datangnya dari Dari diri diri sendiri sih. Mendingan rubah diri sendiri itu udah paling gampang karena diri sendiri yang bisa kita kontrol, orang lain nggak bisa. Maksudnya soalnya Kamu siap pertemanan. kehilangan orang. Maksudnya kalau ternyata kamu udah lama temenan ada orang yang traitsnya berubah terus kamu kayak bisa Oh, iya, cut off. iya, nggak apa-apa ya maksudnya soalnya emang kayak gitu kan semakin kita mendewasa kayak semua akan tereliminasi secara alamiah Iya, betul sih. gitu loh, kayak kita mendewasa, kita value-nya berubah. Aku juga yakin kita akan dipertemukan juga sama Tuhan dan semesta sama orang-orang Lebih yang baik arahnya lagi, sama, yang value-nya juga sama. Dan maksudnya ya terus dalam lingkungan pertemananku sekarang tuh orangnya apa ya, low maintenance friendship gitu. Jadi kita nggak harus yang kayak ketemu tiap hari, nggak. Tapi at the same time kayak kita tahu kita bakalan ada buat satu sama lain gitu loh. Jadi nggak yang baper-baperan, tapi ya selalu ada. Maksudnya kalau ketemu ya selalu seru, selalu pengen tahu kayak update kehidupan masing-masing gitu loh. Jadi nggak yang kayak misalnya nggak dibales terus kadang kan gitu nggak dibales atau kita malah Baper. nge-post, iya terus baper. Itu udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Yang kayak gitu tuh udah kegerus sendiri. Yang Iya, baper-baper kayak gitu ya berarti udah nggak temenan lagi. Kayak sorry banget kayak gue sibuk sama kehidupan gue juga, pribadi gue sibuk kerja. Kalau gue nggak bales ya Ya mohon udah. maaf ya, tapi ya nanti pas kita ada waktunya kita juga bakalan bales. Bener, Iya. bener. Aku juga kalau masalah balas beneran enggak sih? temen-temenku juga yang kayak kalau misalnya nggak bales, aku tuh udah yang kayak ayo cepetan bales gitu loh. Udah nggak ada lagi baper-baperan nih. Kalau Iya. misalnya emang kita pengen tahu tentang hidupnya atau apa, ya udah tinggal dicat-cat aja Iya, terus. iya. Udah nggak ada Soalnya lagi. kayak menurut aku faktor umur dan pengalaman juga sih. Mungkin Jadi ngatain kita lebih tua oh gitu? iya jelas emang Oke. lebih tua Iya, kan. iya. Maksudnya aku dulu umur 15 juga kan nggak seperti sekarang pertemanannya. Ntar makin kesini mungkin makin belajar. Dan sebenarnya aku beda sama Kak Feby, aku tuh agak takut perubahan. Kayak aku agak abandonment issues deh. Kayak aku ada perasaan takut ditinggalin. Ketika orang udah bener-bener tahu core aku kayak untuk ngebayangin dia nggak ada di hidup aku lagi forever. Oh. Itu kayak gimana ya gitu. Aku orangnya takut akan suatu perubahan itu. Makanya aku sahabat-sahabat aku rata-rata yang udah bertahun-tahun gitu. Jadi kalau ada orang baru ya kalau bisa bertahan deh gitu. Nah gitu. Aku nggak gampang angkat off orang. Aku takut orang. Ya, kalau sudut pandang aku lebih bagus kayak bagi aku nggak ada sahabat yang ada keluarga sih. Kan keluarga sahabat adalah keluarga yang kita pilih. Iya. Isi. Jadi kayak salah satunya ya. Sedap. Salah satunya yang di entertain ya. Derbo itu sahabat dari zaman belasan tahun lalu kan. Itu dia yang mau dari. Emang dia sahabat yang ketika dia hilang ya bener tadi kita udah gak ada baper. Iya Dia kayak hilang. ya udah maksudnya Kalau kangen sibuk tinggal sama reuni aja. Iya. Gitu ya. Kayak di mana lu? Iya kayak yaudah Segampang gimana, itu. Jadi kayak ketika sibuk. Gue kayak kemarin gue di Semarang. Oh ya udah bye. Udah sesimpel itu. Jadi emang umur itu menentukan Iya, kalau umuran pendewasaan. aku kan aku masih ketergantungan, apalagi aku belum punya pasangan ya. Teman adalah Oh hidup curhat. aku. Oh curhat. Serius. Kalau aku nggak punya teman-teman aku cerita ke siapa gitu. Makanya aku ke mereka jadi Ada kakakmu, pegang Nak? banget. Dia kan Ya pokoknya semakin besar, semakin dewasa itu teman semakin sedikit dan semakin berkualitas. cium nih. Itu. tahu ya konteksnya. Tahu gue. Hai Oke, sobat Grit, itulah tadi dia barusan. Yuk ngobrol bareng sama kita. Iya. Dan jangan lupa saksikan film Wanita Ahli Neraka tanggal 14 November 2024 hanya di bioskop. Yeay, jangan lupa ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak